minal khataya Rabbi zidani ilman nafi'a wa wafiqani amalan salihah ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syami wa daraji atfatan ya jiratal alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami ngawiti ingsun nglarasi iran kelawan muji kang paring rahmat lan kenikmatan rina wengine tanpa bidungan rina wengine tanpa bidungan duh bala kanca priya wanita aja mung ngaji gur pinter ndongeng nulis lan maca tembe mburine bakal sangsara tembe mburine bakal sangsara Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya
Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa usalli wa sallimu ala asrofil anbiya wal mursalin syafiina nabiyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Para kaum muslimin, kiranya kita tidak asing lagi terhadap orang yang terkuat di dunia masalah imannya, yakni sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan beliau pernah didawuhkan oleh Rasulullah bahwa iman beliau Abu Bakar As-Siddiq bila ditimbang dengan iman orang sedunia masih berbobot iman beliau. Betapa unggul, betapa tinggi martabat beliau di sisi Rasulullah SAW. Mengapa? Itu adalah karena kejujuran. Sampai-sampai beliau diberi titel As-Siddiq karena sangat-sangat jujur. Para muslimin sekalian yang kami hormati, saya membaca suatu ayat, dikatakan A'udzubillahi minasyaitonir rajim, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibal masyriq wal maghrib walakinnal birra man amana billah wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbi dabil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil wasailina fil riqab wa aqamas shalah wa atas zakatan mufuna bihati idza ahadu was-sabirina fil ba'sa wad dharra wa hinal ba's ulaika alladziina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Menurut versi ayat yang barusan kami baca, seseorang diberi titel As-Siddiq, Shadiq, orang yang jujur beneran, ini tidaklah barang yang mudah. Di antaranya sesuai dengan kandungan ayat ini kurang lebih. Pertama dikatakan man amana billah wal yaumil akhir wal malaikah wan kitab wan nabiyyin. Pertama adalah iman terhadap Allah, terhadap hari kiamat, terhadap para malaikat, kitab Allah dan para nabi. Kita pun sering mengatakan bahwa kita sendiri pun juga iman kepada Allah. Tapi apakah iman kita pernah diuji sampai dikatakan shadiq, dikatakan jujur dalam keimanan? Seperti hanya kejujuran beliau sahabat Abu Bakar As-Siddiq pada waktu Rasulullah SAW Isra Mi'raj, yang dengan cerita singkat di luar kemampuan akal manusia, sehingga pada waktu pagi Rasulullah menyampaikan berita Isra Mi'raj, sebagian masyarakat ada yang iman, sebagian yang tidak.
Tapi sesudah kemuskilan di tengah masyarakat, terutama di kalangan muslimin, kalangan para sahabat, itu memuncak, akhirnya minta pertimbangan, sowan kepada sahabat Abu Bakar. Bagaimana pendapatmu Abu Bakar tentang Isra Mi'raj Rasulullah yang di luar nalar? Bagaimana jawab beliau? Kalau toh memang Rasulullah SAW, Nabi kita Muhammad SAW berkata, bersabda, mengatakan bahwa beliau mi'raj ke atas bahkan lebih dari itu, kami percaya. Begitu benar, begitu jujur keimanan beliau. Kita pun mungkin kadang kita merasa juga iman, tapi bila dibuktikan, coba sekarang kita, ekonomi kita agak terpuruk karena gara-gara corona. Ini kadang sudah bertanya, ini kalau ekonomi selalu begini, kemudian nanti bagaimana makan kita, bagaimana rezeki kita, bagaimana untuk berpuasa, bagaimana untuk berhari raya. Ini kan seakan-akan kita sudah tidak jujur, tidak bersungguh-sungguh dalam kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang notabene-nya adalah Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Contoh, dalam kita bekerja mengalami kebangkrutan, kita kadang sudah bingung, ini besok untuk nyangoni anak sekolah, anak mondok apa, untuk kepentingan besok-besok ini apa. Ini menunjukkan bahwa kita, iman kita terhadap sifat kekuasaan Allah, terhadap jaminan Allah, terhadap ekonomi, terhadap kehidupan kita itu berkurang, para saudara. Ini berarti kita sudah tidak sidik lagi, tidak jujur lagi, iman kita terhadap Allah tidak 100%. Belum yang lain seperti iman terhadap hari kiamat. Artinya proses kiamat, semua yang banyak kesulitan dan endingnya surga dan neraka. Surga banyak penuh dengan kebahagiaan, surga penuh kesusahan. Yang itu semua menuntut untuk kita berbuat baik, memberikan persiapan, mempersiapkan amal-amal kita untuk menghadapi semuanya itu. Tapi fakta yang berbicara, kita sering terlena dengan indahnya dunia, sering lupa dengan kepentingan-kepentingan kita yang di sana, terlalu mementingkan kepentingan duniawi, kepentingan sesaat. Ini menunjukkan bahwa iman kita itu masih jauh dibanding beliau. Kalau kami teruskan persyaratan dari jadi sidik, jadi jujur, wa atal mala ala kubi dawil kurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil wasailin wa firriqab, dan sanggup mensedekahkan harta bendanya yang disukai, bukan yang basi, tapi yang baik, yang disukai, yang diberikan pada orang lain. Ini sedikit, baik itu diberikan pada kerabatnya sendiri, anak yatim, para masakin, ibnu sabil, pengemis, dan untuk membebaskan budak-budak, untuk memerdekakan para budak. Yang ini sungguh merupakan poin penting dalam perjalanan kita untuk menggapai kebahagiaan yang di sana. Seperti dikatakan, miftahul jannah hubul masakin, kunci surga adalah cinta, perhatian, senang pada orang-orang miskin. Dan kesenangan itu bukan barang basi yang diberikan, bukan barang yang rendah, tapi barang yang baik yang diberikan. Contoh, itu misalnya kalau kita mau jadi siddiqin, jadi orang yang shadiq benar, yang jujur benar, sampai harus berani seperti itu. Diteruskan wa aqamas shalah, menegakkan sholat, wa atas zakah, dan memberikan zakat kita. Sering dalam masyarakat kita masih berat untuk mengeluarkan zakat. Toh sesungguhnya zakat adalah pengaman dari harta benda kita. Orang yang mau berzakat secara
jujur secara utuh, secara cukup, artinya tidak kurang, insya Allah harta bendanya dijamin selamat, tidak akan mudah dicuri orang, dirampas orang, dibujuk orang dan sebagainya. Memang zakat adalah sebagai pengaman. Wal mufuna bi'ahdim idza ahadu, dan kalau janji mereka mesti tepat. Janji kepada teman, terutama janji kepada Allah, pada Rasulullah, akan selalu ditepati. Was-sabirina fil ba'sa wad-dharra wa hinal ba's, dan dia selalu tabah, selalu sabar, baik dalam menghadapi kefakiran, wad-dharra, dan menghadapi sakit, wa hinal ba's, dan pada waktu perang, waktu berjuang, selalu sabar. Ulaikal ladzina sadaqu, barulah mereka itu dikatakan orang-orang yang sidik, orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar. Wa ulaika humul muttaqun, dan mereka adalah orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kriteria seperti di atas itu semua bisa terpenuhi, ini satu, kita akan diberi nilai sebagai orang yang sidik, sebagai orang yang jujur, dan sebagai orang yang bertakwa. Para saudara sekalian, sedikit kami mengulang, sabar dalam menghadapi kefikiran, menghadapi sakit. Di samping itu, sabar ini kalau dirinci secara lebih luas lagi, kita sabar menghadapi, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, dan sabar menghadapi segala macam musibah, segala macam cobaan dari Allah. Di balik kesabaran itu sesungguhnya mengandung nilai tinggi dalam keimanan kita. Kalau kita sering gerutu, kita sering muring, sering tidak sabar menghadapi segala macam cobaan, ini pertanda menunjukkan bahwa iman kita kepada Allah, kepada qadar Allah khairihi wa syarrihi belum mapan, Mas. Jadi memang sabar ini memang harus kita perjuangkan benar, terutama menghadapi hal-hal yang pahit, hal-hal yang bersifat tidak enak, kefikiran, sakit, dan balak-balak yang lain. Ini sangat-sangat penting sekali. Sebab mengapa? Ini sangat menyangkut kepada nilai keimanan kita terhadap qadar Allah khairihi wa syarrihi. Mengapa kami anggap sangat penting? Sebab kalau toh iman kita nanti belum mapan, gara-gara kita belum bisa bersabar, akhirnya iman kita belum mapan, sangat mengkhawatirkan nanti dalam kita menghadapi ujian akhir sakaratul maut, apakah kita nanti bisa husnul khotimah atau tidak. Ini sangat mengkhawatirkan para sahabat. Maka dari itu tekanan kami, sabar ini sangat penting. Dan tadi dikatakan kalau ini semua kita clear, terakhir diberi titel kita sebagai muttaqun, sebagai orang yang takwa. Orang yang takwa kepada Allah, muttaqin, ini sungguh luar biasa. Sampai dalam mereka para muttaqin, orang bertakwa masuk surga, bukan masuk tapi masuk dengan dikawal sebagai penghormatan. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, difirmankan oleh Allah dalam ayat Al-Qur'an, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumaruh. Wasiqo lan dikawal, cara pondok digiring, dikawal alladzina taqaw, wong sing takwa, rabbahum terhadap Tuhannya, dikawal ilal jannah maring swarga, zumaron hali rombongan-rombongan. Jadi
Itulah, seperti itu sulitnya kita untuk menjadi orang-orang jujur, sebagai orang siddiqin, itu memang sulit. Dan akhirnya nanti sesudah kita masuk dalam golongan itu akan kita diberi titel lagi, yaitu sebagai mutakin, yang sebagai orang masuk surga yang istimewa, masuk dengan dikawal kawalan penghormatan luar biasa para saudara. Itu nasib kita di sana. Di sini pun nilai kita di mata manusia pun, kemuliaan kita di mata manusia bukan karena harta, bukan karena penampilan, bukan karena rumahnya yang bagus, uangnya yang banyak, tapi adalah takwa yang jadi pertimbangan. Walaupun kita orang yang jembel, kita orang yang melarat, tapi kalau takwa kita berbobot, kita bernilai, itulah sesungguhnya kita yang punya nilai plus, punya nilai bagus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberi pertolongan oleh Allah untuk menggapai semuanya, bahagia dunia dan bahagia di akhirat. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba.